Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Jadi gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya, dan harus tetap semangat tentunya meskipun pembelajaran masih daring, oke? Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang satu bab, yaitu tentang talking about self atau talking about personal identity, ya. Now, the question is, have you ever talked about yourself with other people? Pernah nggak sih kalian menceritakan diri kalian sendiri kepada orang lain? Pasti pernah ya, nggak mungkin nggak pernah. Karena kita makhluk sosial, maka kita memiliki kesempatan yang besar banget deh buat mengalami hal ini, ya. Nah, sekarang kira-kira hal apa aja sih yang bisa dibahas ketika kita menceritakan diri kita ke orang lain? Yang pertama adalah nama ya. Kemudian bisa alamat, kayak asal dari mana, tinggal di mana, dan sebagainya. Kemudian ada hobi, hal apa yang suka dilakukan sih gitu. Lalu bisa juga tentang pekerjaan. Kalau misalkan kalian udah bekerja, maka kalian bisa bahas pekerjaan. Ada lagi yaitu tentang keluarga ya. Kalau memang ditanyakan dan kalian ingin membahas, kalian bisa membicarakan tentang keluarga. Misalkan kayak berapa bersaudara kalian gitu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Jadi pada slide ini kita akan mengenal beberapa ekspresi-ekspresi yang sering digunakan untuk meminta informasi tentang orang lain, dan juga ekspresi-ekspresi yang digunakan untuk ketika kita ingin memberitahukan tentang diri kita kepada orang lain. Tapi yang pertama kita akan bahas dari the expressions of asking for information ya. Di sini yang pertama ada may I know your name, yang artinya bolehkah aku tahu namamu? Nah, selain itu kalian juga bisa menggunakan what is your name atau siapa sih namamu gitu ibaratnya. Selanjutnya ada where do you come from? Dari mana sih asalmu? Lalu ada what are your hobbies? Nah, ini untuk menanyakan hobi atau kegiatan yang suka dilakukan di waktu luang. Yang terakhir ada what is your occupation? Nah, ini kalimat untuk menanyakan pekerjaan ya. Selanjutnya ada the expressions of giving information. Yang pertama, kalian bisa menggunakan hi, I am. Nama kalian siapa? Misalnya nih, hi, I'm Ufi. Hai, namaku Ufi, gitu kalau bahasa Indonesianya. Selanjutnya, kalian bisa menggunakan my name is bla bla bla. Namaku adalah bla bla bla. My name is Ufi. Namaku adalah Ufi. Lalu, jika kalian ditanyakan tentang asalnya dari mana, maka kalian bisa menjawab dengan I'm from bla bla bla. Misalnya nih, I'm from Gombong. I'm from Karangpucung. I'm from Tambak. Gitu ya misalnya. Lalu, kalian bisa menggunakan kalimat berikutnya apabila kalian ditanyakan tentang hal yang kalian sukai. Jadi kayak misalkan hobi nih, I'm into bla bla bla, saya suka bla 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 gitu. Atau kalian bisa menggunakan I like to do bla 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 in my free time, yang artinya saya suka melakukan bla 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 di waktu luangku gitu. Oh iya, tapi perlu diingat juga bahwa ekspresi-ekspresi tersebut dapat kalian gunakan di dalam dua konteks ya, konteks berbicara maupun tertulis ya.
Konteks yang berbicara itu yang gimana, Kak? Contohnya gini, kalau misalkan kalian sedang bercakap-cakap nih secara langsung, bertatap muka, nah kayak gitu yang berbicara. Sedangkan yang tertulis yang gimana, Kak? Ya, kalau misalkan kalian sedang menulis email atau surat pribadi atau sedang chatting, nah itu masuknya ke konteks yang tertulis gitu. Okay, now let's move to the next slide. Jadi pada slide berikutnya kita akan belajar mengenai struktur teks. Oke, di sini kita sudah punya satu teks yang mana merupakan surat pribadi atau email yang dikirim oleh Hannah untuk Alia. Jadi silakan kalian jeda dulu videonya, kemudian baca teksnya, oke? Oke, kalau udah baca, yuk kita lanjut lagi. Jadi untuk teks yang kalian telah baca itu kan tergolongnya ke dalam surat pribadi ya. Maka struktur teksnya juga mengikuti ke surat pribadi. Nah, kalau misalkan kalian lagi belajar teks nih, pasti familiar banget sama yang namanya generic structure ya. Untuk surat pribadi, generic structure-nya itu terbagi menjadi 3. Apa aja sih, Kak? Yang pertama ada opening atau pembuka. Nah, opening ini dimulai dari Hello Alia sampai Did you know her? Kemudian kedua ada content atau isi. Nah, itu dimulai dari paragraf kedua ya. There are some of the things about me. Sampai how about you? Dan yang terakhir ada closing atau penutup. Bagiannya dari please drop me a line sampai can't wait to hear from you gitu. Jadi demikianlah struktur teks untuk surat pribadinya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pronouns. Jadi apa sih itu pronouns? What is pronouns? And then what is the function of pronouns? Ada yang tahu nggak kira-kira? Oke, jadi pronouns adalah kata ganti benda yang digunakan untuk menghindari pengulangan kata yang tidak diperlukan. Sampai sini paham? Nah, sekarang aku punya satu paragraf untuk kalian baca. Silakan dibaca, jeda dulu, kemudian amati tiap-tiap kalimatnya. Menurut kalian gimana? Terkesan monoton nggak? Membosankan nggak? Oke, ayo kita sharing. Jadi ya, menurut pendapatku, kalimat tersebut terkesan monoton. Karena apa? Seperti yang kalian lihat, di sini ada banyak sekali pengulangan kata Alia. Ini Alia, ini Alia. Pokoknya Alia ada di mana-mana ya. Jadi kalimat tersebut, paragraf tersebut terkesan membosankan untuk dibaca. Oleh karena itu, disinilah fungsi si pronouns itu tadi, yaitu untuk mengganti si kata-kata yang ini, yang sifatnya berulang-ulang. Agar apa? Agar si paragrafnya ataupun kalimatnya nanti lebih efektif untuk dibaca, seperti itu. Oke, kemudian di sini silakan kalian baca lagi teks surat pribadi yang tadi itu. Seperti yang kalian lihat ya, silakan dijeda dulu videonya, kemudian dibaca lagi. Lalu, identifikasi dong, yang mana sih yang merupakan pronouns di dalam teks surat pribadi tersebut. Nah, langsung saja ya kita cek yuk. Jadi yang merupakan pronouns dalam teks tersebut itu ada banyak ya. Di baris pertama ada kata me, my, dan I. Kemudian baris kedua ada kata your. Kemudian ada my, and you, and her. Di baris ketiga ada kata me, lalu
I. Di baris keempat ada kata my. Kemudian di baris keenam ada kata I dan my. Ketujuh ada kata my. Baris ke-8 ada kata me dan I. Di baris ke-9 ada kata my dan you. Sedangkan di baris terakhir ada kata me dan you. Jadi itulah contoh-contoh pronouns yang digunakan di dalam teks surat pribadi yang dikirim oleh Hannah untuk Alia. And now, to deepen your knowledge about pronouns, let's check out the next slide. Ya, oke. Jadi seperti yang kalian lihat, di situ ada 4 macam pronouns. Yang pertama dari kiri dulu, subjektif, kemudian objektif, lalu ke kanan atas ada possessive adjective, dan terakhir ada possessive pronouns. Nah, yang pertama, untuk subjective pronouns adalah kata ganti yang berperan sebagai subjek di dalam sebuah kalimat. Kata-kata tersebut antara lain I, you, they, we, she, he, dan it. Oke, lalu yang kedua ada objective pronouns. Nah, objective pronouns ini adalah kata-kata yang berperan sebagai objek di dalam sebuah kalimat. Mereka adalah me, you, him, her, it, us, dan them. Selanjutnya ada yang namanya possessive adjective. Nah, possessive adjective pronouns ini adalah kata-kata yang mengindikasikan kepemilikan. Ciri utamanya adalah diikuti dengan nouns atau kata benda. Mereka adalah my, your, her, his, our, their, dan its. Kemudian yang terakhir ada possessive pronouns. Nah, ini hampir serupa tapi sedikit berbeda ya dengan possessive adjective. Jadi possessive pronouns itu sama, menunjukkan kepemilikan, hanya saja tidak diikuti oleh nouns. It is not followed by nouns ya, atau tidak diikuti kata benda. Dan kata-kata tersebut antara lain mine, yours, his, her, ours, dan their. Seperti itu. Nah, berikut ini aku ada sedikit latihan nih buat menguji pemahaman kalian terhadap pronouns ya. Ada 5 soal, jadi silakan kalian kerjakan, dijeda dulu videonya. Oke? Dan kalau udah mengerjakan, berarti ya disinilah akhir materi kita hari ini. Yeay! Oh iya, terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya. Semoga kalian paham ya dengan penjelasan yang aku berikan melalui video ini. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau kalian masih ada yang ingin dipertanyakan, silahkan tanya aja, oke? Jangan malu-malu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.